Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang apa saja sih sebenarnya yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan sebelum melakukan race day. Mari sama-sama ikuti. Sebelumnya, saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa saya ini bukan elite runner, bukan profesional runner, ataupun bukan atlet. Jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat saya sebagai pelari jelata. Event lari sudah mulai banyak diadakan kembali nih, terutama yang hybrid, bisa online, virtual, dan juga bisa secara hadir langsung ke venue-nya langsung. Jadi sudah mulai karena sebelumnya pada saat COVID masih tinggi-tingginya kan mungkin bisa melakukan kegiatan berkerumun, karena kalau lari pasti berkerumun ya. Jadi sekarang kita harus bersyukur dan harus siap menghadapi event-event yang sebenarnya kita nantikan banget selama pandemi ini. Jadi harus dipersiapkan secara matang. Mungkin bagi teman-teman pelari pemula atau pelari jelata yang baru mulai lari, mungkin belum punya pengalaman di race day, seperti halnya dalam waktu dekat 20 Oktober itu ada Pocari Run 2021, kita harus persiapkan dengan matang nih. Karena hybrid, ada yang hadir langsung, ada juga yang secara virtual. Kebetulan saya melakukan race day-nya secara virtual karena nggak bisa hadir langsung ke venue-nya di Bandung. Jadi saya akan mensimulasikan bagaimana kita persiapan menghadapi race day secara virtual. Yang pertama adalah rute. Karena kita nggak hadir langsung di venue-nya di Bandung, atau dimanapun, kalau misalnya eventnya nggak hanya Pocari Run 2021 aja, kita harus bisa menyiapkan rutenya sesuai jarak yang kita daftarkan. Kalau saya mendaftar di half marathon, kategori half marathon 21,1K. Jadi saya harus bisa memperkirakan nih, kira-kira saya harus lari lewat mana. Kita nggak bisa asal start aja, kita memenuhi kilometernya di jam kita atau di HP kita sampai 21,1 baru selesai. Itu nggak bisa seperti itu. Harus kita persiapkan dengan matang rute mana yang akan kita hadapi, rute mana yang akan kita lewati. Jadi kita tahu apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi rute-rute tersebut. Jadi misalnya kalau saya ada di Pulau Lombok nih, jadi saya akan start di sekitar Taman Malomba atau di depan kantor OJK, kemudian bakal lurus terus sampai ke Rumah Sakit Bayangkara, kemudian ke Islamic Center, kemudian ke arah Epicentrum Mall, kemudian ke arah bypass, jadi ke arah Tugu Mataram, kemudian sampai ke Monumen Sapi atau Patung Sapi. Setelah itu balik kanan, balik lagi sampai finishnya di sekitar Tugu Mataram. Ini perkiraan rute yang akan saya lalui. Jadi intinya teman-teman harus bisa menyiapkan rute mana yang akan dihadapi, rute mana yang akan dilalui pada saat race day. Jadi harus matang nih, kita harus bisa mempersiapkan. Misal kayak gini, pada saat saya di bypass itu pasti anginnya agak kencang. Jadi saya sudah mempersiapkan mental bahwa di sana banyak anginnya. Jadi juga tenaganya juga harus dipersiapkan sebelum masuk ke bypass. Ya contohnya aja seperti itu. Atau mungkin ada sudut-sudut jalan yang rame yang harus diantisipasi. Itu adalah gunanya kita menyiapkan rute yang tepat. Yang kedua adalah cuaca. Karena pada saat race day kita nggak bisa memperkirakan cuacanya. Karena race day nggak bisa diganti hari, nggak bisa pagi atau sore, sudah ditetapkan oleh panitia jamnya sekian sampai sekian. Jadi ya mau nggak mau kita harus melalui jamnya tersebut apapun cuacanya. Jadi kita harus tahu dulu nih, sekarang udah zaman modern, nggak perlu tanya ke dukun untuk nanya cuaca besok gitu ya. Jadi kita cukup nanya Google aja. Sebenarnya di Lombok ini akhir-akhir ini agak sering gerimis hujan gitu, jadi agak mengkhawatirkan sebenarnya. Tapi alhamdulillah hari Minggu saya cek mayoritas cerah untuk sekitar Mataram. Jadi semoga aja cuacanya sesuai dengan perakiraan cuaca. Ya kalau misalnya toh gerimis, kita juga harus persiapkan ya. Kalau misalnya di tempat teman-teman sekalian perakiraan cuacanya itu nggak mendukung, misal gerimis atau hujan, teman-teman juga harus persiapan. Misalnya bawa plastik yang melindungi HP, melindungi alat elektronik, dan lain sebagainya. Seperti itulah cara-cara untuk mengantisipasi cuaca yang kurang bersahabat pada saat race day. Berikutnya adalah perlengkapan. Jadi kalau namanya race day pasti ada respect-nya. Jadi kalau respect-nya dari 2021 ini ada baju, ada kaos, jersey ya, jersey pada saat kita akan berlari. Kemudian ada nomor dadanya. Kalau nomor dada karena virtual itu harus mencetak sendiri atau ngeprint sendiri. Kalau jersey-nya sih dikirim, jadi
jersinya harus kita persiapkan. Di sini ada Pokariran 2021 di sini ya. Rest day-nya juga harus baju untuk rest day juga harus mantap kalau menurut saya, karena kita kan pengennya hasil terbaik. Jadi harus jersey yang benar-benar mendukung kita. Kalau misalnya jersey-nya nggak enak di badan, aduh, mending nggak usah dipakai untuk baju yang dikasih oleh panitia. Tapi untuk Pokariran ini bolehlah untuk dipakai di rest day pada tanggal 24 Oktober. Berikutnya, celananya saya pakai tight compression rencananya. Jadi untuk long run enak banget sih. Untuk tight compression ini saya pakai dari Athlon, karena untuk long run biasanya saya pakai tight compression. Kemudian selain itu tapi pakai celana pendek tetap ya. Ini sama dari Athlon juga. Bebas sih, kalau merek nggak ada ya. Yang penting itu persiapan saya untuk menghadapi rest day. Kemudian saya juga bawa topi mengantisipasi panas dan juga kalau misalnya gerimis atau hujan. Ini sangat berfungsi banget, dan kebiasaan saya kalau lari memang selalu pakai topi. Jadi saya siapkan topi ini. Kemudian saya siapkan untuk waist bag, jadi untuk naruh HP ataupun uang. Teman-teman bisa naruh uang di sini. Kalau seandainya capek gitu ya, pengen mampir ke minimarket, ya bawa uangnya bisa di waist bag ini salah satunya, atau nyimpan kunci juga bisa sih. Kemudian saya menyiapkan GPS watch, jadi nggak perlu bawa HP sebenarnya untuk merecord lari saya, jadi bisa pakai GPS watch. Dan jangan lupa untuk GPS watch-nya selalu dicek baterainya. Jangan sampai kita tengah-tengah race day, GPS watch-nya habis baterai dan mati. Itu pasti nyesel banget, karena kita udah lari misalnya, jangankan baru mulai atau setengah, kalau udah mau finish bagaimana kalau baterainya misalnya habis, pasti bakal nyesel banget. Dan yang paling penting, sepatu adalah senjata utama pada saat kita berlari. Dan untuk half marathon, saya akan menggunakan Vaporfly Next Percent 2 ini. Sebenarnya ini belum pernah saya pakai half marathon sih. Jadi ini adalah perdana, karena paling jauh kayaknya saya pakai cuma 10 kiloan. Ini adalah perdana saya pakai half marathon, dan saya harapkan ini sepatu benar-benar bisa membantu saya meraih personal best. Kalau bisa ya, harapannya sih personal best, tapi who knows, ya kita berusaha semaksimal mungkin pada saat race day. Kemudian kalau ada sepatu selalu ada kaos kakinya, dan kaos kakinya saya pakai yang tipis, nggak yang tebel gitu ya, karena sepatu ini racing fit, jadi kayak ngepres banget di kaki kita. Jadi kalau misalnya pakai kaos kaki yang ketebelan bakal nggak nyaman. Jadi saya pakai kaos kaki yang agak tipis, yang penting nyaman di kaki. Berikutnya yang perlu diperhatikan adalah asupan gizi kita. Jadi kalau misalnya pada saat race day di venue-nya di sana, di tempat aslinya, itu pasti banyak disediakan makanan dan juga minuman selama kita berlomba atau selama kita berlari. Tapi karena kita virtual dan sendiri, kita melakukannya sendiri, jadi kita harus antisipasi, kita harus punya minum yang dibawa. Mungkin kalau teman-teman punya waist bag yang bisa tempat minum, atau mungkin bawa di tangan untuk minum, ya, atau hanya bawa uang nanti mampir ke minimarket juga bisa. Tapi kalau yang saya lakukan adalah saya mengajak teman-teman. Jadi nggak perlu lari sih sebenarnya, karena kan half marathon nggak semuanya mau ya nemenin saya lari. Jadi yang penting ada yang nemenin, dia bisa pakai motor atau sepeda gitu ya. Jadi dia bawa minum yang nolong saya lah, selama membantu saya selama lari gitu ya, biar nggak mampir-mampir atau nggak berhenti-berhenti. Jadi pada saat lari nutrisi saya tetap tercukupi, jadi minum atau terhidrasi dengan baik tubuh saya. Karena kalau misalnya half marathon jangan sampai nggak minum, karena itu terlalu jauh, nggak diberi asupan di tengah-tengah perlombaan. Seandainya kekurangan cairan bisa dehidrasi dan berakibat fatal. Selain itu jangan lupa untuk bawa P3K, karena itu penting banget sebenarnya. Kalau misalnya kita ada hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama bagi teman-teman yang mempunyai obat pribadi seperti mungkin sesak napas dan lain sebagainya, yang nggak bisa obat tersebut didapatkan dengan mudah. Jadi harus dipersiapkan dan dibawa. Itu adalah hal-hal yang akan saya persiapkan sebelum menghadapi race day. Jadi kalau teman-teman seperti apa nih? Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.